Pada saat pasukan Imam Mahdi dengan pasukan jihad itu tiba di Darul Baydha namanya, menara kota putih yang ada menara putihnya, dan itu sekarang di negeri Syam, tepatnya di Damaskus, ibu kota Syria. Sebagian ulama mengatakan Masjid Jami' Syam, karena memang menaranya berwarna putih. Hadis menyebutkan di menara itulah, di masjid itulah Imam Mahdi mampir sholat asar bersama pasukannya, dan sudah dekat. Syam, negeri Syam, masuk di dalamnya wilayah itu adalah Israel, ya sekarang Palestina, kemudian Syria, dan ini masjid ada di Syria, di Damaskus. Pada saat itulah datang tanda-tanda kiamat besar yang ketiga, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Sahih semuanya, dikatakan Isa alaihissalam akan turun sambil memegang kedua sayapnya malaikat, dan dari rambutnya yang basah meneteskan air. Pegang sayap malaikat turun, dan semua muslimin waktu itu menyaksikan. Yang masih hidup zaman itu menyaksikan, dan ini wahyu, penyampaian, pasti terjadi. Maka dia pun turun, lalu kemudian dia masuk, dan orang-orang pada saat itu mengenalnya kalau dia adalah Isa, dan mereka sudah tahu ini masanya turunnya, keluarnya Dajjal, ini Mahdi sudah ada, mereka tahu akan turun Isa, sudah ada informasi seperti yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, itu mungkin muslimin di zaman itu sudah tahu semua. Maka Isa pun alaihissalam waktu itu dipersilakan oleh Mahdi untuk jadi imam, maka dia pun mengatakan tidak, imam dari kalangan kalian. Dan kata Nabi SAW, ini kemuliaan bagi umat ini, karena Nabi sholat di belakang umat ini. Semestinya kalau ada Nabi, pasti Nabi yang jadi imam, tidak mungkin digantikan oleh manusia biasa. Tapi waktu itu Imam Mahdi menjadi imam, dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Perlu anda tahu juga hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau Musa dan Isa hidup di zaman aku sudah diutus, niscaya keduanya akan jadi pengikutku. Jadi memang kena kebenaran agama ini dibawa oleh Nabi SAW. Baik, sholatlah mereka, kemudian mereka menuju ke Palestina. Ringkas cerita adalah Nabi Isa alaihissalam akhirnya tiba dengan pasukan mujahidin di depan pintu gerbang Babulut. Kemudian orang-orang Yahudi tidak kenal, tidak tahu Nabi Isa, tidak tahu tentang itu Mahdi, mereka belum tahu ini. Mereka berbangga-bangga saja. Lalu mereka berkata kepada Dajjal, ada pasukan, segelintir pasukan yang mau menyerang kita. Dajjal mengatakan, bukakan pintu gerbang. Mereka tidak akan mampu melawan kita, karena pasukannya mereka banyak memang. Maka Dajjal dengan sombongnya menunggu di depan pintu gerbang. Pada saat dibuka, Dajjal kaget melihat ada Isa alaihissalam. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, Dajjal faham kalau sudah tiba ajalnya. Begitu melihat Isa alaihissalam, dia lari, dan badannya sambil meleleh di depan para pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam mengejarnya, mengatakan, wahai musuh Allah, saatnya kau akan menemui ajalmu. Lalu ditusuklah dengan tombak emas di antara dua matanya, maksudnya di dahinya, ditusuk oleh Isa alaihissalam, dan matilah Dajjal.